Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan SM Cerita Data. Dan kali ini kita akan membahas tutorial pengolahan data survei Angkatan Kerja Nasional atau yang kita lebih dikenal dengan Sakernas. Dalam mikrodata Sakernas kita ketahui ada banyak variabel yang ditampilkan dari tahun, urutan, final weight, kode provinsi, kode kabupaten, kelas, nomor DSRT, PSU, dan variabel-variabel lainnya yang sesuai dengan data yang dikumpulkan dalam kuesioner. Kuesioner Sakernas Agustus, contoh di sini Sakernas Agustus 2021 seperti ini. Kita bisa lihat dari nama-nama variabel yang kita kumpulkan ataupun rincian-rincian pertanyaan yang kita dapatkan dari kuesioner. Ini sangat penting ketika kita ingin melakukan pengolahan data, kita harus memahami kuesionernya juga. Ada juga daftar peubah Sakernas itu dalam bentuk file Excel. Itu sangat penting sekali untuk melihat lebih detail, lebih jelas mengenai variabel dalam mikrodata. Karena di sini ada penjelasan lebih lengkap dari setiap variabel yang ada dalam mikrodata. Di situ pun ada kode isian yang isinya kode-kode dalam kuesioner yang sudah dirinci menjadi lebih rapi. Seperti ketahui misalkan di variabel kelas, yaitu tadi nama labelnya klasifikasi daerah, itu ternyata kode 1 adalah perkotaan, kemudian kode 2 adalah pedesaan. K3 itu kolom 3 ya, berarti tadi kolom 3 nama variabelnya itu ternyata ada 11 kode yaitu hubungan dengan kepala rumah tangga. Ini kita lihat, kita bandingkan dengan dalam kuesioner itu sama. Yang di dalam file Excel tersebut sudah dirinci lebih mudah ya, lebih mudah dibandingkan ketika langsung dalam kuesioner. Kita lihat variabel kelas tadi. Variabel kelas tadi ini masih dalam bentuk kode, yaitu kode 2 dan seterusnya. Maka kita bisa melakukan pemberian label untuk memperjelas variabel kelas itu sebetulnya penjelasannya seperti apa. Tadi kita lihat di nama labelnya, kita lihat variabel kelas, labelnya adalah klasifikasi, yaitu klasifikasi daerah tempat tinggal. Nah, kita copy-kan kemudian paste di sana. Kemudian kita bisa ngasih value itu menandakan memberi penjelasan dari kode yang dalam mikrodata. Kode 1 perkotaan, kode 2 pedesaan. Kita lihat, masukkan ke value 1 labelnya perkotaan. Kemudian kita klik add, kemudian kode 2 labelnya pedesaan. Kemudian kita klik add. Kemudian jika ada value yang lain atau kode yang lain silakan, ketika tidak ada kita klik OK. Kita lihat sekarang sudah muncul labelnya, klasifikasi, value-nya ada juga di sana. Begitupun misalkan dengan K3, tadi kita lihat K3 itu hubungan dengan kepala keluarga, kepala rumah tangga, itu kita bisa kopikan. Silahkan copy, kemudian pastikan di labelnya. Ini untuk memperjelas karena yang di dalam output nantinya kita pengolahan itu adalah labelnya. Jadi bukan hanya nama variabel, kadang nama variabel aja kita kebingungan karena nama variabel tersebut lebih singkat atau tidak sejelas ketika di label. Kita lihat untuk melihat apa dalam bentuk kode, bisa lihat di tombol ini. Kita lihat seperti itu ya. Mari perhatikan lagi variabel-variabel yang lainnya juga sama. Itu sudah ada di
file, daftar perubahan, ataupun dalam kuesioner. Silakan mana yang lebih mudah yang pengguna data bisa lakukan. Ingat, dalam pengolahan data survei itu akan selalu ada bobot yang digunakan untuk mendapatkan estimasi pada level populasi. Bobot dalam Sakernas di sini dalam bentuk variabel namanya final weight. Kita lakukan klik data, kemudian weight cases, kemudian masukkan final weight ke dalam sebagai bobot dalam frekuensi variabel, kita klik OK. Ini artinya kita menggunakan bobot dalam pengolahan data kita untuk mendapatkan estimasi populasi. Kemudian di sini juga ada variabel PSU yang tidak ada dalam kuesioner namun muncul dalam mikrodata. Ini digunakan sebagai primary sampling unit yang digunakan dalam menghitung relatif standar error atau RSE yang akan digunakan sebagai indikator tingkat kekeliruan dari variabel atau dari estimasi yang dihasilkan. Jadi nanti kita ketahui bahwa RSE di bawah 25 itu yang kita inginkan. Baik, untuk itu cukupkan sampai di sini untuk tutorial kali ini. Sampai bertemu kembali di tutorial episode kedua pengolahan data Sakernas untuk tema yang lebih dalam lagi. Semoga kita semua diberikan kesehatan, ketabahan dalam menghadapi semua permasalahan hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.